Sidang perkara dugaan makar dengan terdakwa Victor Yemo yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura pada Selasa 21 Februari kemarin mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum. Saksi ahli dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Dr. Aprinus Salam Master Humaniora menyatakan tindakan menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera bintang kejora merupakan bentuk simbolik dari gerakan makar. Perkara itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara 376/SUS/2021/PNJAP pada 12 Agustus 2021. Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Matius S.A. MH bersama hakim anggota Andi Asmurov SH dan Linkarol Hamadi SH. Aprinus dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai ahli bahasa dan menyampaikan keterangannya secara daring. Dalam persidangan Selasa, Aprinus menjelaskan tentang istilah makar, rasisme dan menyatakan pendapatnya tentang referendum Papua Merdeka. Aprinus menyatakan berbagai foto serta video peristiwa demonstrasi anti-rasisme yang diterimanya dari penyidik menunjukkan ada penurunan bendera merah putih yang diikuti dengan pengibaran bintang kejora. Menurut Aprinus, makar adalah salah satu aksi pemikiran, tindakan dan atau perbuatan baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat maupun berbagai aktivitas lainnya yang dianggap atau bertentangan dengan hukum. Aprinus juga berpendapat bahwa tuntutan referendum Papua Merdeka adalah suatu sikap atau tindakan yang berusaha atau upaya dengan maksud agar Papua merdeka. Advokat Latifah Anum Siregar selaku anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang menjadi penasehat hukum Victor Yemo kemudian menanyai pendapat Aprinus tentang kelompok tertentu melakukan perlawanan dengan simbol-simbol tertentu seperti mengangkat tangan kiri dan menanyakan apakah itu dinilai Aprinus sebagai makar. Aprinus tidak menjawab, malah menjelaskan kesepakatan simbolik tentang bendera. Siregar kemudian bertanya apa pendapat Aprinus terkait pengibaran bintang kejora dan penurunan bendera merah putih yang disebutnya melanggar kesepakatan simbolik terkait bendera. Kesepakatan simbolik, gitu ya? Iya. Apakah ahli tahu bahwa terkait dengan bendera, lambang negara, lagu itu ada undang-undangnya sendiri apabila melanggar? Ahli tidak tahu ya? Bahwa ada undang-undang ahli nanti baca, undang-undang 24 tahun 2009. Jadi itu masuk dalam undang-undang itu. Siregar bertanya ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman terkait tindakan atau perbuatan seseorang menyangkut keberadaan bendera merah putih sebagai lambang negara. Aprinus menyatakan tidak mengetahui ada undang-undang itu. Anggota Majelis Hakim Linkarol Hamadi SH juga bertanya apakah Aprinus melihat terdakwa Victor Yemo dalam video penurunan bendera merah putih serta pengibaran bintang kejora pada Agustus 2019. Aprinus mengaku lupa dengan alasan peristiwa itu 3 tahun yang lalu. Ia juga mengaku sudah lupa di mana ia menyimpan foto maupun video yang diterima dari penyidik. Penaikan bendera. Di dalam penaikan bendera Ada, tapi saya tidak tahu apakah akan terlibat atau tidak. Karena kalau saya tahu. Benar. Yang sudah lihat dalam penaikan bendera itu terdakwa ya? Ada. Kalau terdakwa saya tidak tahu kenapa saya kelihatan. Tidak kelihatan ya? Tidak, orangnya dapatkan dari jaksa. Setelah mendengarkan keterangan saksi ahli bahasa, Hakim Ketua menunda sidang hingga Selasa 28 Februari 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli hukum pidana. Usai persidangan, Emmanuel Gobay, anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua menyatakan semestinya saksi ahli bahasa yang memberikan keterangan sesuai ahlinya tidak membicarakan soal fakta peristiwanya yang diberikan penyidik. Dari keterangan yang disampaikan tadi kami simpulkan bahwa beliau menyampaikan analisanya atas fakta peristiwa tanggal 19 Agustus 2019 dan juga 28 Agustus 2019 yang mana itu berkaitan dengan fakta
semestinya seorang ahli itu dalam memberikan keterangan ahlinya tidak boleh bicara tentang fakta. Tapi kami mendapatkan kesimpulan tadi bahwa si ahli hanya berpegang pada fakta yang diberikan oleh penyidik, yang mana itu berkaitan dengan fakta kasus, yang semestinya tidak boleh itu. Dan kami juga mendapatkan beberapa kejanggalan-kejanggalan, seperti beliau adalah ahli bahasa, tapi kemudian bisa memberikan keterangan seakan-akan ahli pidana untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana yang dituduhkan kepada klien.